Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Walaupun dalam kondisi yang masih pandemi, harapannya semua tetap sehat agar bisa tetap aktif mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, di video ini adalah video pembelajaran mata pelajaran matematika kelas 12 di SMK SM Turen. Setelah kurang lebih 6 bulan kalian melaksanakan prakerin, sekarang saatnya kalian kembali untuk mengikuti pembelajaran secara aktif di sekolah. Sebelum saya melanjutkan untuk pembelajaran yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu guru-guru yang akan mengajar kalian matematika di kelas 12. Langsung saja saya perkenalkan. Guru matematika yang pertama ada Ibu Erna Suryawati SPD. Beliau akan mengajar di kelas 12 TPSM 2 dan 12 TIL 2. Selanjutnya ada guru senior matematika yang kedua, beliau adalah Ibu Yani Sandra Dewi Rismiati. Beliau akan mengajar di kelas 12 RPL 2, 12 TKR 1 dan 12 TPM 1. Selanjutnya yang ketiga ada Ibu Anggriana Novitasari STMSI. Beliau akan mengajar matematika di kelas 12 TPM 4, 5 dan 6, 12 TKR 2 dan 3 dan 12 RPL 1. Yang keempat ada Bapak Friendly Arga Mediansa SPD. Beliau akan mengajar di kelas 12 TPM 2 dan 3 dan 12 TPSM 1. Yang terakhir ada Ibu Fatimah Zahro SPD. Beliau akan mengajar di kelas 12 TIL 1. Selain kelima guru yang tadi sudah saya sebutkan, guru matematika yang lain ada Ibu Lili Hartati, Ibu Desi, dan Ibu Yeti yang kebetulan saat ini tidak mengajar matematika di kelas 12. Di bab yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang statistika, di mana yang pertama kita akan belajar tentang statistika data tunggal. Apa saja yang akan kita bahas? Yang kita bahas nanti adalah tentang ukuran pemusatan data tunggal, di mana nanti ada rata hitung dan modus. Selanjutnya ada ukuran letak data tunggal. Nanti kita akan belajar tentang kuartil dan median. Yang terakhir kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data tunggal, di mana di situ ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan ragam. Yang terakhir adalah simpangan baku. Oke, langsung saja ke yang pertama. Kita akan mempelajari tentang rataan hitung atau yang biasa disebut dengan mean. Mean ini dinotasikan dengan X bar, adalah nilai rata-rata. Bagaimana cara mencarinya? Mencari rata-rata adalah dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Mencari rata-rata adalah menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Contohnya seperti ini. Tentukan rata-rata hitung dari sekelompok data. Di sini ada sebuah data ini, kita disuruh mencari rata-ratanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjumlahkan semua data 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 11 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi dibagi dengan 7. Setelah dijumlah ada 56 dibagi dengan 7 sama dengan 8. Jadi rata-rata dari data ini adalah 8. Yang selanjutnya adalah modus. Modus ini adalah data yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Nah, contohnya di sini bisa kalian lihat, tentukan modus dari sekelompok data berikut. Di sini ada urutan data yang sudah urut seperti ini. Kita disuruh mencari modus. Kita tinggal cari saja data, jumlahnya di sini ada 15 dan yang paling banyak adalah angka 6. 6-nya di sini ada 5, yang lainnya adalah kurang dari 5. Otomatis modusnya di sini berarti adalah 6. Contoh yang kedua, tentukan modus dari sekelompok data berikut. Di sini ada data yang sudah urut, kita disuruh mencari modusnya. Kita lihat jumlah data yang paling banyak adalah angka berapa. Jumlah banyaknya data ada 20 dan modusnya di sini yang paling banyak adalah angka 3 dan 4 karena jumlahnya datanya di sini 3-nya ada 3, 4-nya ada 3 dan itu yang paling banyak. Otomatis berarti modusnya ada 2 yaitu 3 dan 4. Yang ketiga adalah median. Median ini adalah nilai tengah atau angka yang ada di tengah-tengah
data. Contoh di sini bisa kalian lihat, tentukan median dari sekelompok data berikut. Langkah pertama, kalau di sini sudah ada data, langkah pertama kalian harus mengurutkan data ini dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di sini datanya sudah diurutkan. Dari data yang sudah ada, diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Mediannya yang mana? Mediannya berarti yang berada di tengah. Otomatis di sini adalah angka 9. Berarti mediannya adalah angka 9. Ini adalah jumlah datanya ganjil. Bagaimana jika jumlah datanya genap? Kalian lihat di contoh yang nomor 2. Jika jumlah datanya genap, di sini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah pertamanya sama seperti tadi, berarti diurutkan dari yang terkecil ke yang paling besar. Setelah urut, kita lihat dulu tengah-tengah yang mana. Tengah-tengahnya di sini, karena di sini datanya cuma genap, berarti ada 2 angka yang ada di tengah. Dari 2 angka tersebut kita jumlahkan, berarti 7 ditambah 8 dibagi 2, berarti 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Berarti mediannya atau nilai tengahnya adalah 7,5. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang kuartil. Kuartil ini ada 3 macam, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di mana kuartil 1 berarti kuartil bawah, kuartil 2 ini adalah kuartil tengah, dan yang terakhir kuartil 3-nya berarti adalah kuartil atas. Maksudnya bagaimana? Langsung simak contoh berikut. Nah, tentukan kuartil dari sekelompok data berikut. Berarti di sini sudah ada data, kita disuruh mencari kuartil 1, 2, dan 3. Langkah pertama berarti kita urutkan dulu datanya. Data yang tadi tidak urut, kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang selanjutnya kita cari adalah kuartil 2 terlebih dahulu. Kuartil 2 itu adalah tengah-tengahnya, atau dari data paling kecil ke paling besar, tengah-tengahnya berapa. Misal di sini 9 ini berarti adalah kuartil 2-nya atau kuartil tengah. Karena datanya di sini ganjil, maka 9 ini bisa langsung diambil untuk menjadi kuartil tengahnya. Selanjutnya, setelah kuartil tengahnya ketemu, dari data yang paling kecil ke kuartil tengah, tengah-tengahnya ini adalah yang disebut dengan kuartil 1, yaitu berarti kuartil 1-nya adalah 3. Sisanya dari data yang tengah sampai data yang terakhir, di tengah-tengahnya ini adalah kuartil yang ketiga. Berarti kuartil 3-nya sama dengan 18. Yang kedua, contohnya kita disuruh menentukan kuartil dari sekelompok data berikut. Sama, datanya di sini sudah ada. Langkah pertama kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Langkah-langkahnya kita ambil data yang di tengah. Karena jumlah datanya di sini genap, maka tengah-tengahnya ada di sini. Ada 2 data yang berada di tengah. Maka dari itu, dari 2 data ini kita ambil, lalu kita jumlahkan dan dibagi 2, berarti kuartil 2-nya sama dengan 7,5. Setelah ketemu itu, kita cari kuartil 1-nya. Kuartil 1-nya dari data paling kecil ke yang bagian tengah di sini, kita ambil juga tengah-tengahnya. Kebetulan tengah-tengahnya di sini ada 2 data di sampingnya, maka 2 data itu langsung dijumlahkan dibagi 2, sehingga ketemu kuartil 1-nya sama dengan 6. Untuk kuartil 3-nya berarti dari data yang tengah ke data yang paling akhir. Tengah-tengahnya di sini, maka diambil 2 data yang ada di sampingnya, kita bagi 2, maka ketemunya adalah 9,5. Untuk yang nomor 1, kebetulan jumlah datanya di sini ganjil. Untuk yang nomor 2, jumlah datanya genap. Begini cara mencari kuartil. Selanjutnya, setelah kita mencari kuartil, sekarang kita mencari ada yang namanya jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Rumusnya di sini sudah ada, di mana J ini adalah lambang dari jangkauan, R ini adalah jangkauan antar kuartil, dan D ini adalah simpangan kuartil. Di mana X-nya ini adalah X maksimalnya berarti adalah data terbesar, dan X minimal berarti data terkecil. Q3 berarti kuartil atas, Q1 berarti kuartil bawah. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil dari sekelompok data berikut. Berarti langkah pertama tetap kita harus mengurutkan data dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar.
setelah kita urutkan, kita cari dulu. Kita mencari jangkauan. Jangkauan ini kita ambil dari data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Data yang paling besarnya berapa? Berarti X maksimalnya di sini adalah 21. Data paling kecilnya berapa? Data paling kecilnya adalah 1. Berarti untuk mencari jangkauan, berarti data paling besar 21 dikurangi 1, data yang paling kecil adalah 20. Yang kedua, kita mencari jangkauan antar kuartil. Sesuai rumusnya tadi, mencari jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurangi Q1. Bagaimana cara mencari Q3? Langkah pertama mencari Q2-nya dulu, berarti di tengah-tengahnya. Untuk mencari Q3, berarti seperti ini. Kalian lihat, kita ambil kalau Q1-nya berarti dari data yang paling kecil ke median, tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya 3, maka Q1-nya sama dengan 3. Dari median ke data yang paling besar, tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya di sini adalah 18, maka 18 ini adalah Q3. Untuk mencari jangkauan antar kuartil, rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Q3-nya di sini 18, Q1-nya sama dengan 3. Berarti jangkauan antar kuartilnya adalah 15. Yang terakhir, mencari simpangan kuartil. Rumusnya seperti ini, hampir sama dengan jangkauan antar kuartil, cuma bedanya di sini dikasih setengah. Berarti tinggal kita masukkan saja setengah dikali 18 dikurangi 3. 18 kurangi 3, 15, setengah kali 15 sama dengan 7,5. Berarti simpangan kuartilnya adalah 7,5. Ini adalah contoh untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Langsung saja, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh. Hitunglah simpangan rata-rata dari data berikut. Di sini sudah ada data. Nah, langkah pertama untuk mencari simpangan rata-rata berarti kalian harus mencari rata-rata. Rata-rata dari data yang sudah ada. Caranya mencari rata-rata adalah menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah semua data ada 56 dan banyaknya data ada 8. Maka ketemu rata-ratanya adalah 7. Setelah rata-ratanya ketemu 7, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya seperti ini. Berarti 4 adalah data yang pertama. Data yang pertama dikurangi dengan 7. 7 ini adalah rata-ratanya. Dan dinilai mutlakkan, berarti hasilnya walaupun negatif ataupun positif, maka nilainya nanti akan tetap bernilai positif. Berarti data yang pertama di sini 4 dikurangi 7, data yang kedua 6 dikurangi rata-rata 7, ditambah dengan data yang ketiganya di sini 3 dikurangi 7, semua data di sini dikurangi 7 dan dijumlahkan, dibagi dengan 8. 8 ini adalah dari banyaknya data. Sehingga ketemu hasilnya seperti ini. Walaupun di sini negatif 3, tetapi jika dinilai mutlakkan, semuanya di sini nilainya menjadi positif. Berarti semuanya dijumlahkan, ketemunya di sini 18 dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah 21/4. Ini yang disebut dengan simpangan rata-rata. Yang terakhir, kita akan belajar tentang ragam. Ragam rumusnya seperti ini, lambangnya adalah S kuadrat. Langsung kita ke contoh, untuk biar lebih jelasnya, hitunglah ragam atau varian rata-rata dari data ini. Di sini ada 5 data, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah pertama untuk mencari ragam atau varian, yang pertama berarti kalian harus mencari rata-ratanya dulu. Cara mencari rata-rata sama seperti tadi, menjumlahkan data dibagi dengan banyaknya data. Tinggal dijumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi dengan 5. 5 ini adalah dari banyaknya data. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4, ini adalah rata-ratanya. Setelah ketemu rata-ratanya, kita masukkan ke rumus ragam. Rumusnya seperti ini. Berarti 2 ini dari mana? 2 ini dari data yang pertama. Data yang pertama dikurangi dengan rata-rata. Setelah itu dikuadratkan. Lanjutnya ke yang kedua, berarti data yang kedua di sini adalah 3 dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan. Data yang ketiga juga dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan sampai data yang terakhir dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan 5. 5 ini dari mana? 5 ini dari banyaknya data.
Sehingga ketemunya seperti ini, negatif 2 kuadrat, negatif 1 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat. Sehingga jika dijumlahkan, hasilnya adalah 10 dibagi dengan 5, jadi sama dengan 2. Jadi ragam atau variannya sama dengan 2. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mencari simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya adalah sebagai berikut, kita langsung ke contoh agar kalian bisa lebih jelas. Hitunglah deviasi rata-rata atau standar deviasi dari data 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama seperti dua cara sebelumnya, yaitu pertama kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Cara mencari rata-ratanya adalah menjumlahkan semua data ini dibagikan dengan banyaknya data. Karena banyaknya data di sini ada 5, maka dibagi 5. Setelah dijumlahkan, 20 dibagi dengan 5 banyaknya data, rata-ratanya adalah 4. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama seperti yang simpangan rata-rata. Bedanya di sini hanya dikasih tanda akar. Berarti data pertama dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan, ditambah dengan data kedua dikurangi dengan rata-rata kembali dikuadratkan, ditambah dengan data ketiga dikurangi rata-rata dikuadratkan, sampai dengan data yang terakhir dikurangi rata-rata dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 5, maka setelah dikurangi, di dalamnya sini masing-masing semuanya dikurangi, dan selanjutnya adalah dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dijumlahkan, dan dibagi dengan 5, sehingga ketemu terakhirnya adalah simpangan baku atau standar deviasinya adalah akar 2. Nah, itu tadi adalah pembelajaran tentang statistika data tunggal. Silahkan dirangkum dan dipelajari kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi guru matematika yang tadi sudah saya perkenalkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STM Turen hebat.